pagi semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Puji Tuhan kalau di pertengahan Juni ini kita bisa beribadah di tempat ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Biarlah kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Kita memberikan hati kita, tubuh jiwa kita hanya bagi Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Buat segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di lembah kelam sekalipun Tuhan, kami bisa melewatinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena Engkau ada bersama kami. Kami tidak akan pernah gentar. Haleluya. Lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Oh, hati kami takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu dalam hidup kami Yesus. Buat kasih setiamu Amin. di dalam hidup. Kami mau naikkan syukur kami hanya kepadamu Yesus. Bersyukur. Oh, haleluya. Oh, ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. bersyukur Bapa, Ku bersyukur. bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di
segala kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau memuji-Mu, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami membawa korban persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yang semangat boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dulu dong. Haleluya. Udah hampir sekitar 3 bulan lebih kita nggak ibadah. Ini minggu kedua kita ibadah di bulan Juni ini. Kita percaya Tuhan tetap berserta kita, amin. Boleh taruh tangannya di dada sebelah kiri di sini. Bilang kanan kirinya Happy Sunday. Oke. Kita percaya bahwa gereja Tuhan harus bangkit, amin. Gereja Tuhan bukan berbicara tentang gedung, tapi gereja Tuhan berbicara tentang diri kita. Diri kita harus tetap bertumbuh dalam Tuhan, amin. Kita terus boleh semangat dalam Tuhan walaupun di tengah kondisi dunia yang tidak menentu. Tuhan tetap sumber pengharapan kita, amin. Kita jangan satu pujian, api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafirin memanggil semua gereja dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafirin memanggil semua gereja Tuhan bersatu kini. Are you ready? Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa. Come on, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari penuhi kami semua. Bangkitlah, bangkitlah, come on, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa siapa? Bahwa Yesus Raja. That's right. Oh. Come on, dengarkanlah. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk kemenjot. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua gereja Tuhan bersatu kini. Come on, tangan di atas semuanya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa. Are you guys ready semua? Api kemuliaannya tercurah, penuhi kami semua Tuhan. Bangkitlah, oh api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, come on semua, api Tercurah dari surga. di setiap pujian kami Bapa. Penuhi kami semua. Bangkitlah, Come on semua, api kemuliaannya tercurah dari surga. beritakan Injil. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Come on, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah oh api kemuliaannya tercurah dari surga.
beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Oh, kami aman bersama-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama katakan lagu ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman karena Engkau menjaga kami Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Oh, kami kuat. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan
Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kami mau buka hati kami, mau belajar firman Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini firman Tuhan yang akan diberitakan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau yang akan urapi hamba-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu, menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu di tempat ini. Menjadi saluran tangan Tuhan, firman Tuhan buat setiap kami yang hadir hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang luar biasa. Iya. Shalom jemaat Tuhan. Wah, masih semangat ya. Shalom jemaat Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudara. Kita langsung boleh buka slide-nya. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan, saudara. Boleh sama-sama kita akan baca sebuah kisah, ya, sebuah perikop, yaitu di Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang 11. Boleh sama-sama buka Alkitabnya juga, yang gak bawa Alkitabnya boleh lihat ke depan karena sudah tersedia. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayat yang ganjil atau ayat yang pertama nanti saya minta yang pria, kemudian yang genap ya atau yang kedua, dan seterusnya itu yang wanita. Tapi di ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Dimengerti ya, ayat yang ganjil nanti pria-pria yang baca, yang genap wanita, tapi khusus ayat 11 atau ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin? Ya, kelihatan di depan juga ya. Oke, siap. Dalam hitungan ketiga yuk, pria-pria terlebih dahulu, 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian, di sini adalah ada satu hal yang mungkin kita bilang, kita sering dengar cerita ini, kita sering dengar, bahkan kita sering baca cerita tentang perkawinan di Kana ini. Tetapi saya rindu mengajak setiap kita boleh mengulik lebih dalam lagi gitu loh. Ada hal yang penting gitu, kita langsung ke, di sini Yesus dikatakan datang ke pernikahan atau perkawinan di Kana. Nah, masalah terjadi mulai di ayat 3. Ya, boleh slide selanjutnya. Nah, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, maksudnya kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kenapa anggur itu penting gitu loh ya. Nah, anggur itu sendiri sebenarnya dalam pesta orang Yahudi, para rabi itu mengatakan bahwa tidak ada anggur, tidak ada sukacita. Nah, di dalam pesta kawin yang penuh sukacita seperti itulah Yesus hadir bersama dengan muridnya dan saat itu anggur habis. Kalau kita tarik relevansinya ke zaman sekarang, mungkin ini ibaratnya kayak buffet. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Makan tengah, itu kalau habis panik semua, betul ya? Kita kalau misalkan yang udah pernah, Bapak Ibu yang udah pernah menikahkan anak, atau mungkin bahkan anak-anak muda, keluarga muda di sini yang pernah menikah, selalu yang jadi concernnya adalah apa? Makanan harus enak, kedua makanan gak boleh habis, betul ya? Nah ketika makanan habis itu biasa langsung puyeng, gitu. Waktu saya menikah pun juga sama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu saya dikasih tahu makanan habis gitu kan, itu kayaknya tuh langsung, waduh kacau balau gitu kan, waduh bubar nih pesta, bubar nih gitu kan. Kenapa? Karena itu sangat penting, sama halnya dengan anggur gitu loh. Sama hal dengan anggur, ketika anggur itu habis Bapak Ibu, nah ini bakalan jadi, pesta nih bakalan jadi gak ada sukacitanya. Kenapa? Karena anggur ini adalah sesuatu yang sifatnya penting sekali pada masa perkawinan waktu itu.
Oke ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kedua adalah begini. Oke, masalahnya anggur habis. Kedua, kenapa Maria mesti datang kepada Yesus? Kita datang ke pesta pernikahan, perkawinan. Terus tiba-tiba buffetnya habis, makan tengah habis. Apakah kita langsung serta-merta akan langsung datang ke yang punya hajat, terus bilang, makanan habis, waduh kacau loh. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Kita pasti nggak ngurusin kayak gitu-gitu, benar nggak? Kalau datang ke perkawinan seseorang gitu kan, nggak mungkin kita langsung mengintervensi si yang punya pesta, terus bilang makanan habis tuh, aduh lu kacau nih, aduh nggak prepare nih. Maria di sini kan ditulis apa? Maria ngomong sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, saudara, di sini Maria bukan lagi ngegibah gitu ya. Bukan lagi ngomongin yang punya pesta. Kenapa? Karena sebenarnya Maria itu punya hubungan kerabat yang dekat dengan yang punya pesta itu. Menurut sebuah buku tafsiran, menurut buku tafsiran dan tafsiran beredar, yang punya pesta itu masih kerabat dekat dengan Maria, yaitu Salome. Nah, Yohanes yang nulis Injil ini itu anaknya si Salome tadi. Sehingga dipercaya atau ditafsirkan, banyak buku-buku tafsiran bilang bahwa Maria pada saat itu, dia itu ada dalam posisi orang yang ngatur konsumsi. Orang yang ngatur anggur lah istilahnya gitu. Kalau zaman sekarang kalau yang lagi pesta pernikahan, yang ngurusin makanan, yang ngitungin piring, betul nggak? Ngecek stok ada berapa. Nah, kayaknya ibu-ibu nih paling ahli gitu ya kalau dalam hal kayak gini. Kalau misalkan makanan udah mau habis, itu ibu-ibu yang megang konsumsi, pasti langsung kalau bahasa anak muda tuh gercep gitu ya, gerak cepet. Langsung bingung memikirkan harus apa. Sama nih waktu pas saya nikah, ketika saya makanan habis dikasih tahu sama yang ngurus konsumsi, mereka langsung gercep gitu kan, harus apa nih. Memang waktu itu bersyukurnya saya pestakan di rumah ya saudara, jadi bisa masak ulang gitu loh. Tapi kalau masak di restoran kan bingung gitu ya, atau di gedung-gedung. Nah ini Maria kondisinya kayak gitu, dia nih panik gitu, saya bingung, waduh kacau balau gitu ya, wadidaw wagadidau kalau anak muda bilang. Ini habis nih anggur, dan dia datang sama Yesus. Jadi poin pertama saudara, ketika saudara lagi ngalamin masalah, ketika saudara lagi ngalamin yang namanya pergumulan, poin yang pertama untuk mendapatkan pertolongan Tuhan adalah, boleh klik selanjutnya, datang kepada pribadi yang tepat. Kunci kita ngalamin pertolongan Tuhan adalah datang kepada pribadi yang tepat. Jadi pertanyaan lagi saudara, oke, Maria datang sama Yesus. Yesus karena Yesus anaknya. Kenapa dibilang Yesus itu pribadi yang tepat? Kan anak. Maksudnya anak kandung kan istilah gitu loh. Punya hubungan istilah orang tua dengan anak. Kenapa harus datangnya sama Yesus? Kenapa nggak ngomong sama pemilik pesta? Betul nggak? Ya ibu-ibu yang sering ngatur konsumsi kalau buat pesta pernikahan, nggak mungkin ceritanya sama suami, betul nggak? Nggak mungkin ceritanya sama anak, tapi biasa ngedatengin yang punya pesta, betul ya? Ngasih tahu, ini makanan habis. Nah Maria ini ngomongnya sama Yesus, anggur habis. Dari mana kita tahu bahwa Maria itu datang ke pribadi yang tepat? Saudara ingatkah bahwa di next slide ya, Maria datang kepada Yesus karena Maria percaya Yesus sanggup menyelesaikan masalah tersebut. Dasarnya apa? Betul nggak? Kita kalau misalkan Bapak Ibu kita mulai belajar gitu, ketika kita baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, coba mulai kritis dalam arti kayak berpikir, oh ini gimana ya? Oh kok kenapa ya? Selama ini mungkin kita berpikir kan kayak baca ayat ini kan berlalu begitu aja, benar nggak? Maria datang kepada Yesus, selesai, that's it, sampai situ. Tapi pernah nggak berpikir, kenapa harus datangnya sama Yesus? Kenapa nggak sama pemilik pesta? Karena Maria yakin Yesus sanggup menyelesaikan atau menolong pada saat itu. Tetapi pertanyaannya dasarnya apa Maria kok mau datang sama Yesus? Kok percaya Yesus itu bisa nolong? Saudara ingatkah ketika Yesus berada di bait Allah pada umur 12 tahun? Di Lukas pasalnya yang ke-2. Ayatnya 51-52. Boleh dibuka ya di sini. Oke. Ini adalah akhir kisah waktu Yesus berada di bait Allah. Saudara tahu bait Allah dia ngapain? Dia ngajar. Anak umur 12 tahun. Ibaratnya nih kalau mau kayak sekarang kita membayangkan anak remaja datang ke sini, terus nih Pak Basirun gitu ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pemimpin leader-leader kita nih pada di sini, dia datang kucuk-kucuk, dia ngajarin kita gitu kan. Secara logika kayak secara pemikiran manusia kan kayak nggak mungkin ini anak 12 tahun ngomong didengerin pula gitu.
Tapi di ayat ini kan akhirnya di endingnya bilang apa? Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Maksudnya Maria, Yusuf dan juga Yesus. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria tahu. Dia udah punya dasar. Dia simpan perkara itu dalam hatinya. Artinya apa? Kejadian sebelum di perkawinan Kana ini, dia tahu. Dan di ayat selanjutnya apa? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah oleh manusia. Maria tahu. Jadi hari ini saya mau katakan, ketika kita lagi ngalamin masalah, datanglah ke pribadi yang tepat. Siapa pribadi yang tepat? Yaitu Yesus. Kalau kita sekarang mungkin tahu kenapa? Oh, Yesus adalah Allah, Yesus sanggup menolong. Tapi basicnya waktu itu Maria, dasarnya Maria mau ngomong sama Yesus apa? Ini. Dia nyimpen semua apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, kejadian-kejadian yang dialami sebelumnya, itu di dalam hatinya. Dia tahu Yesus bisa nolong. Yesus sanggup nolong. Hari ini kalau ada di antara kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian, waktu kita lagi ngalamin masalah, kita datang sama siapa? Ke pribadi yang tepat atau pribadi yang cepat? Ngerti maksud saya? Sekedar cepat memberi pertolongan, tapi gak berpikir resikonya apa. Betul gak? Berapa banyak orang-orang yang ketika dalam masalah keuangan, gak cari pribadi yang tepat. Mereka gak datang doa sama Tuhan dulu, tapi cari pribadi yang cepat. Siapa? Rentenir. Betul gak? Duitnya keluarnya cepat. Kalau ngomong sama Tuhan, belum tentu kan nggak pernah kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya butuh duit buat bayaran sekolah bla bla begini, tiba-tiba duit jatuh dari langit, kubrak gitu kan. Orang kaya semua langsung gitu kan. Enggak kan? Kita masih belajar hari ini. Jangan berpikir siapa yang bisa cepat nolong saya, tapi datanglah pertama kali ke pribadi yang tepat dulu. Siapa? Yesus. Di masa-masa pandemi bahkan ke depan, saudara, ini saatnya kita terus datang sama pribadi yang tepat, saudara. Karena apa? Yang pribadi yang cepat pun lama-lama jadi lambat nolongnya. Kenapa? Karena ngalamin hal yang sama dengan kita. Ngalamin sesuatu yang sama dengan kita. Dan Maria melakukan ini. Dia tahu Yesus adalah pribadi yang tepat untuk menolong saat itu. Ayat selanjutnya lagi. Kata Yesus kepadanya, ini waktu Maria udah ngomong sama Yesus. Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata saatku belum tiba, ini kata saat, saya coba turunin lagi di bahasa aslinya, itu memakai kata dari bahasa Yunani yaitu hora, yang berarti pukul atau jam. Tetapi secara keseluruhan kata saat di sini yang dimaksudkan itu bukan sekedar pukul atau jam, tetapi adalah momentum. Momentum tentang kemesiasan Yesus itu dinyatakan, momentum bahwa Yesus adalah benar-benar satu-satunya Allah dan juru selamat yang akan menolong. Momentumnya belum tiba, belum tepat. Gitu loh. Yesus bilang, Maria ngomong, Yesus bilang enggak, belum saatnya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mau coba telisik ini, ketika saya coba turunin lagi, saya coba cari apa yang bisa kita lihat gitu kan. Kata ibu di sini, kata ibu sebenarnya di sini, dalam bahasa aslinya, itu memakai kata kalau gunea yang artinya itu perempuan. Bukan ibu, tapi perempuan. Beda dengan kata-kata ibu di ayat 1, ayat yang nanti yang kelima, yang ke-13 kalau nggak salah, itu pakai kata ibunya itu benar-benar ibu, mama, ibu atau mama. Tapi kalau khusus di ayat 4 ini, dia pakai katanya itu bukan ibu, tapi perempuan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Yunani gunea gitu. Kenapa? Disinilah makanya saya bilang tulis, Yesus ingin menunjukkan otoritasnya bahwa apa yang ia lakukan tidak dipengaruhi oleh siapapun dan tidak dipengaruhi oleh orang lain dan siapapun. Ketika Yesus melakukan mujizat, dia tahu kapan waktunya tiba. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kunci mengalami pertolongan yang kedua adalah menunggu waktu yang tepat. Jadi kita gak cuma sekedar datang ke pribadi yang tepat, yaitu Yesus, tapi tunggu waktu yang tepat. Seringkali kita jadi anak-anak Tuhan, ketika datang benar sama Yesus, doanya sama Yesus, tapi ngebet. Nah apa saudara? Kita berasa kayak pengen, Tuhan ini kalau mau tolong sekarang, jangan besok. Benar gak? Kita selalu jadi akhirnya bukannya minta tolong, tapi maksa Tuhan tolong. Seringkali kita kayak gitu. Nah hari-hari kita belajar, ternyata Maria sendiri,
ya yang notabene-nya mamanya Yesus sendiri, ibunya Yesus sendiri, Yesus bisa berani bilang gitu, saatku belum tiba. Karena apa? Dia tahu ada waktu yang tepat. Apakah ketika dengar ini Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, Maria jadi kecewa? Enggak. Ayat selanjutnya, di ayat yang kelima. Nah, tetapi ibu Yesus berkata, ini ada kata ibu lagi ya. Nah, ibu di sini kalau bahasa aslinya itu benar, ibu, mother gitu ya. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria nggak baper, betul nggak? Nggak langsung ngambek. Ketika Yesus bilang, ibu saatku belum tiba. Gue ingetin, nggak gitu kan ya maksudnya kan. Jadi nih, gitu kan. Kayak gini nih anak nih digedein capek-capek, kagak ada faedah-faedahnya gitu kan. Enggak gitu kan. Gitu kan. Nih anak nih udah gede-gede, udah digedein capek-capek, malah kayak begini ngomongnya sama orang tua. Enggak. Tapi Maria langsung ngomong sama pelayan-pelayannya, apa yang dibilang sama Yesus, buat itu. Nah, ketika kita menunggu waktu yang tepat, apakah kita menjadi orang yang kecewa? Dari kisah ini kita belajar, menunggu waktu yang tepat, jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Karena kita merasa Tuhan tuh lambat. Maria gak menjadi kecewa, tapi dia tetap percaya bahwa Yesus menolong tepat pada waktunya. Dan ini terjadi kalau dasarnya benar, saudara. Maria punya dasar minta tolong sama Yesus itu benar. Dia tahu Yesus sanggup. Jadi waktu Yesus bilang kayak begitu, dia percaya. Dia tahu Tuhan pasti akan kasih waktu yang tepat. Nangkap ya saudara ya, sama seperti kita, mungkin saya coba gini, kalau kita tahu, kita minta tolong sama orang yang tepat, apapun yang dikatakan sama orang itu kita pasti nurut, betul nggak? Saya lagi kesusahan, saya minta tolong nih, misalkan, biasa sama Handika gitu kan, Dik tolongin gue Dik, saya ngechat dia nih, Dik tolongin gue Dik, bikinin ini. Terus dia bilang, oke kok, tunggu ya, gue kerja dulu. Lantas apakah saya langsung jadi, lu mah cepetan nih lagi butuh, enggak gitu. Tapi ketika dia bilang, ntar ya kok, gue kerjain sore. Dia kan kayak gitu kan, sore ntar gue kasih ke lo. Nah, saya percaya dia pasti kerjain sore. Kenapa? Dasar saya tahu, Handika bisa diandalkan. Kurang lebih kayak gitu. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya dengan kita. Kalau basicnya kita yang pertama tadi, kita datang ke orang yang tepat. Karena kita sudah tahu Yesus sanggup nolong. Otomatis poin yang kedua, itu tinggal ngikut. Bahwa kita percaya waktunya pasti tepat. Enggak telat dan enggak kecepatan. Itu sebabnya apa? Ketika Maria punya maksudnya ketika dari kisah Maria ini kita belajar dua hal ini. Datang ke pribadi yang tepat dan menunggu waktu yang tepat. Saudara lihat di ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, ya, dia kan suruh Yesus suruh sediain tempayan, terus dikasih air. Nah, ketika dikecap, artinya apa? Pemimpin pesta mengecap air itu yang telah menjadi anggur, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya itu tahu. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, sampai semua orang puas minum, baru yang kurang baik. Tetapi anggur yang disediakan di pesta perkawinan itu baik sampai sekarang. Artinya apa? Ketika kita nunggu waktunya Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan tolong kita dengan cara yang ajaib. Hasilnya pun beda. Nangkap Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian. Anggur yang disediakan itu bukan yang dari the best, terus B aja. Enggak. Tapi tetap baik sampai sekarang, sampai habis pesta. Di sini saya mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, yuk hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah ini. Dan ketika kita udah mendapatkan pertolongan Tuhan, di ayat 11 dikatakan apa? Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus. Dari kisah hidup kita. Pernahkah saudara ketika kita dalam masa kesusahan, kita berdoa sama Tuhan, kita tunggu waktunya Tuhan. Dan ketika kita ditolong Tuhan, cerita kita tuh jadi berkat buat orang lain. Dan orang lain yang mendengar, itu bakalan percaya sama Yesus. Beda ya saudara. Mungkin kalau bahasa saya, sensasinya beda. Nangkap nggak? Ketika saya misalkan lagi kesulitan keuangan, terus saya minta tolong nih sama Bapak Gembala, misalnya gitu kan. Terus Bapak Gembala nolong saya.
Saya cerita, iya saya lagi kesulitan keuangan, saya dibantu Bapak Gembala. Sensasinya biasa aja, ngerti gak? Karena orang pikir, ya Bapak Gembala, ya mesti nolong, masih ya kagak nolong, misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya berdoa sama Tuhan sampai jengkang-jengkang istilahnya, saya minta sama Tuhan, saya datang sama Tuhan, nunggu waktunya tepat. Ketika waktu itu tiba, jebret gitu kan, Tuhan tolong saya, dan saya cerita, Tuhan tuh keren banget loh. Dia tolong saya waktu begini. Beda, orang yang denger, mereka akan penasaran. Hebat ya Tuhan, keren ya Tuhan. Hal yang sama saudara hari ini saya mau katakan bagi setiap kita. Di masa pandemi, bahkan ke depan saudara. Ada yang bilang pandemi ini gak akan berakhir. Makanya ada new normal dibilang. Tapi saya mau katakan apapun musimnya saudara, yuk pegang ini. Datang ke pribadi yang tepat. Dan tunggu waktu yang tepat buat menolong Tuhan. Karena apa? Masalah tuh boleh datang saudara. Tetapi hidup kita semua harus tetap tenang. Supaya kita bisa berpikir matang. Ketika kita minta pertolongan pada pribadi yang tepat, percayalah Dia akan menolong juga pada waktu yang tepat. Sekalipun kita belum melihat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Katakan, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saudara percaya Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita, amin? Apa yang saya yakini, saya percaya saudara yakini juga. Jangan pernah takut, Dia pasti menolong kita. Katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikan. Yesus, Kau perhatikanku. Percayalah saudara, katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjaga. Sebab Kaulah segalanya. Di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Dengan iman percayamu katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjaga. Sebab Kaulah segalanya. Di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang takkan pernah terlambat. Yakin saudara hari ini, takkan pernah terlelap. Yesus gak tidur, Dia akan menolong setiap kita. Kaulah segalanya di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah
perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yesus tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang tepat menolong setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami tepat pada waktunya. Dan ketika Tuhan tolong setiap kami, ketika Tuhan menolong setiap kami percaya Tuhan, orang lain yang mendengarnya, mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Bukan hanya kami yang akan dibuat terheran-heran, tapi orang lain yang mendengarkan, mereka boleh diberkati lewat kehidupan kami. Firman Tuhan selesai diberitakan dan kami percaya Tuhan, hari ini kami siap melakukan firman ini, mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, silakan duduk. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Kita mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak PDP Arif yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biar Tuhan berkati lebih lagi pelayanan, pekerjaan, maupun di mana Bapak Arif berada. Ya, ini informasi ibadah minggu informasi ibadah minggu akan diinfokan di media sosial, ada di Instagram, di Facebook ya saudara. Untuk ibadah sore ya, ibadah sore tidak ada, jadi nanti ada di YouTube ya, oke oke. Ya, Anda dapat langsung menambah ya akses akun Instagram GBIFC. Mungkin ada di antara kita belum ada yang follow, boleh ikutin ya. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir untuk beribadah di gereja bisa beribadah online ya. Nanti buka di channel YouTube-nya di GBI Episkopos jam 5 sore. Sudah? Baik, kita tutup ibadah kita hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Sama-sama kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan Allah terpercayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memancarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu, dalam tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan di dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan duduk, saudara. Saat pulang, saudara boleh taruh di persembahanmu di depan sana, bukan di sini ya, di pintu pulang. Tuhan memberkati kita saat teduh.